Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan latihan soal tentang momen inersia, ya. Soal kali ini bisa dikatakan lumayan rumit, ya, dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Kita juga sudah latihan beberapa soal tentang momen inersia. Itu juga tersimpan di kelas 11 semester 1. Silahkan kalian cek, ya. Kalian juga bisa mengecek playlist-playlist yang lain, ada kelas 10 semester 1 dan 2, ada kelas 12 ya. Dan ada juga latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN dan playlist-playlist yang lain. Silakan kalian simak bagian playlist ya. Baik, kita mulai. Soal pertama, tiga partikel identik bermassa M diikat ke ujung-ujung sebuah segitiga siku-siku sama kaki oleh batang-batang penghubung tak bermassa. Ada tiga buah partikel bermassa M, ya, dihubung seperti ini dan batang-batang penghubung ini dianggap tak bermassa atau massanya diabaikan, ya. Kedua sisi yang sama, ya, kedua sisi yang sama memiliki panjang A. Jadi sisi yang ini panjangnya A ya, artinya kakinya ya sama panjang. Ini kan segitiga siku-siku sama kaki. Jadi di sini siku-siku juga kakinya sama panjang yaitu A. Momen inersia benda tegar ini untuk sumbu rotasi berimpit dengan hipotenusa atau sisi miring segitiga adalah tentu sisi miring adalah sisi yang menghubungkan sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah ini, sehingga sisi miringnya adalah C ini, ya. Panjang sisi miring adalah C, ya. Sumbu rotasinya sejajar dengan sisi miring ini atau sejajar dengan C, ya. Berapa momen inersia dari sistem ini? Baik. Nah, karena ini ada tiga buah partikel, maka momen inersia sistem adalah total dari momen inersia tiap partikel, yaitu momen inersia partikel 1 tambah partikel 2 tambah partikel 3. Persamaan momen inersia partikel adalah mr kuadrat, massa partikel kali r. R adalah jarak partikel terhadap sumbu putarnya atau sumbu rotasi. Maka m1r1 kuadrat tambah m2r2 kuadrat tambah m3r3 kuadrat. Karena partikel 1 dan 2 sejajar dengan sumbu putar, artinya R1 dan R2 adalah 0, ya kan? Tidak punya jarak terhadap sumbu putar karena sejajar dengan sumbu putar, maka momen inersianya juga 0. Sehingga momen inersia partikel 1 sama dengan momen inersia partikel 2 yaitu 0. Ya, karena sejajar dengan sumbu putar, R-nya 0. Sehingga momen inersia sistem tinggal I3 ya, yaitu massa partikel 3 tadi adalah M. Ya. Massa partikel 3 itu kan massanya identik ya. M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M. Kemudian jarak partikel 3 terhadap sumbu putar ya yang tegak lurus tentu saja adalah R ini ya. Maka R kuadrat. Nah, kita ya tinggal mencari R ini berapa. Ya. Nah, kita harus tahu dulu panjang sisi miring atau C ini. Ya. Maka kalau mau mencari C bisa menggunakan teorema Pitagoras. Yaitu C kuadrat ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya. Ya, yaitu A kuadrat tambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Ya, pakai teorema Pitagoras. Sehingga C ya adalah akar kuadrat dari 2A kuadrat, hasilnya adalah A akar kuadrat dari 2. Inilah panjang C. Ya, A akar kuadrat dari 2. Maka setelah kita dapat panjang C, kita bisa mencari R. Ya, kita bisa perhatikan segitiga ini. Segitiga ini ya, yang siku-siku di sini. Ya kan? Segitiga ini yang siku-siku di sini. Ya, kita terapkan teorema Pitagoras lagi.
Kalau segitiga ini kan siku-siku di sini, sisi miringnya adalah A. Ya kan? Maka A kuadrat sama dengan R kuadrat tambah C per 2. Ya kan? Ini kan setengah dari C ya. Secara keseluruhan adalah C, maka dari sini ke tengah adalah C per 2 kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat kurang ya C per 2 kuadrat. Ya, karena C adalah A akar kuadrat dari 2, kita masukkan ya jadi seperti ini. Kita masukkan C-nya yaitu A akar kuadrat dari 2. Hasilnya seperti ini. Sama dengan A kuadrat kurang 2A kuadrat per 4. Ya kan? Ini dikuadratkan ya. Maka kita punya A kuadrat kurang A kuadrat per 2. 2 per 4 ini per 2 ya. Sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Ini jangan jadi 2 per 2 ya. Supaya di sini 2, di sini juga penyebutnya 2. Sehingga di sini 2 per 2, 2 kurang 1 per 2 A kuadrat. Ya kan? 2 kurang 1 sama dengan 1, jadi A kuadrat per 2. Ini adalah R kuadratnya. Ya. Maka momen inersia sistem adalah mr kuadrat. M kali R kuadratnya adalah A kuadrat per 2. Ya kan? R kuadratnya adalah A kuadrat per 2. Ya, kita masukkan A kuadrat per 2. Hasilnya 1/2 MA kuadrat. Ya, inilah momen inersia sistem yang dinyatakan sebagai M dan A. I sama dengan 1/2 MA kuadrat. Ya. Soal berikutnya, sebuah cakram melingkar homogen dengan jari-jari R mulai dari massa M terhadap suatu sumbu melalui pusat cakram dan tegak lurus terhadap bidang cakram dengan momen inersia I0 1/2 mr kuadrat. Kita punya cakram ya, bidang cakram seperti ini melingkar dengan jari-jari R dan massanya M besar, sumbu rotasinya di tengah ya. Sumbu rotasinya di tengah jadi diputar ya. Momen inersianya 1/2 mr kuadrat ya. Momen inersia cakram ini I0 1/2 mr kuadrat. Suatu lubang dipotong dalam cakram seperti ditunjukkan dalam gambar. Jadi ada lubang yang dipotong di sini ya. Dipotong bagian ini ya. Berbentuk lingkaran juga dengan potongannya berjari-jari R per 2. Setengah dari R ini ya. Momen inersia yang dihasilkan cakram terhadap sumbu adalah sistem diputar di tengah, ya, sistem diputar tepat di tengah ini, momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Bagaimana kalau dipotong dengan potongan jari-jarinya adalah R per 2, ya, potongannya ini, jari-jarinya R per 2, ya, kemudian sumbu putarnya masih di tengah, berapa momen inersia benda ketika sudah dipotong, ya. Baik. Kita keluarkan dulu potongannya ya. Potongannya adalah ini. Dan tentu kalau benda ini sumbu putarnya di tengah, kalau potongan berarti dia berputar dengan sumbu putar di samping. Samping kiri seperti ini kan. Ini ya. Dengan potongan ini berjari-jari R per 2. Nah, kita misalkan momen inersia cakram utuh. Tadi pada soal dimisalkan I0. Ya, cakram utuh. Sedangkan momen inersia cakram yang sudah berlubang, ini ya, misalkan I, dan I ini yang kita mau cari. Ya. Momen inersia potongan, atau lubang, atau potongan ini, yang sumbu putarnya di samping tentu saja, misalkan IL. Maka momen inersia cakram berlubang, yaitu I, adalah momen inersia cakram utuh kurang potongan. Ya, secara logika seperti itu kan. Yaitu I0 kurang IL. Ya. I0 diketahui pada soal, maka kita tinggal mencari IL. Momen inersia potongan ini, yang sumbu rotasinya di samping kiri ini. Ya. Momen inersia potongan, yang berjari-jari R per 2 ini, yang juga berbentuk cakram ini, ya kan. Kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar. Yaitu momen inersia dari suatu sumbu putar, ya, pada benda adalah momen inersia pusat masanya di tengah ini, ya, sumbu putarnya, tambah massa benda kali D kuadrat. D kuadrat adalah jarak sumbu putar terhadap pusat massa.
Tentu kita harus cari dulu IPM ini, momen inersia potongan jika diputar di sumbu rotasinya di pusat massa, ya, di tengah. Momen inersia cakram di pusat massa ini sudah diketahui, ya, yaitu 1/2 massa benda kali jari-jari kuadrat yang sumbu rotasinya di tengah. Ini kan benda beraturan ya, yang sumbu rotasi, yang momen inersianya diketahui. Sama ketika kita mengetahui momen inersia bola pejal, bola berongga, silinder ya. Begitupun cakram, ini diketahui momen inersianya ya, sudah dicari. Ada di tabel ya, bisa dilihat atau kalau sudah dihafal juga lebih baik ya. Yaitu 1/2 massa benda ini, massa potongan ini kali jari-jarinya. Jari-jarinya adalah R/2. Kita masukkan R/2 kuadrat, hasilnya 1/8 ml kuadrat R kuadrat. ml ini adalah massa potongan atau bisa juga kita katakan massa lubang ini ya kalau di sini. Inilah IPM. Momen inersia potongan yang sumbu rotasinya di pusat massa. Maka IL adalah IPM ya tambah ini teorema sumbu sejajar tadi ya. ml kali D kuadrat. D jarak dari sumbu putar terhadap pusat massa tidak lain adalah jari-jari potongan ini R/2 ya, sehingga R/2 kuadrat ya, maka yang ini hasilnya 1/4 ml R kuadrat ya. Ini disamakan penyebutnya, ini kali 2/2 ya, supaya di sini 8, 1 tambah 2 3 ya, 3/8 ml R kuadrat. Inilah momen inersia lubang ini. Lubang ini atau potongan ini. Potongan ini ya. Sehingga kita harus cari dulu. Tadi kan momen inersia potongan masih massa potongan ml ya. Sedangkan pada opsi tadi itu dinyatakan sebagai massa cakram utuh yaitu M. Maka kita harus cari dulu hubungan antara M dan ml. Karena tadi di opsi dinyatakan sebagai M ya. Maka kita harus cari dulu hubungan M dan ml. Kita bisa mulai dari kerapatan ya, atau rapat massanya atau massa jenisnya. Kerapatan dari cakram utuh ini kan dia bidang ya, maka massa per luas dari cakram ini. Ya kan, kalau ini kita anggap dimensinya 2 dimensi ya, bidang. Kalau 3 dimensi ya maka massa per volume. Karena ini bidang maka per luas. Ya, luasnya luas lingkaran ya kan, lingkaran M per pi R kuadrat. Ini kerapatan dari cakram utuh. Sedangkan kerapatan dari cakram lubang ya adalah massa lubang per luas, atau kerapatan dari cakram potongan ini ya adalah massa potongan per luasnya. Luasnya ya pakai luas lingkaran juga dengan jari-jari potongan. Jari-jari potongan adalah R/2. Ya. Kita tahu bahwa potongan ini kan dari benda ini tadi. Ya, yang tentunya kerapatan potongan sama dengan kerapatan benda. Karena ini bendanya homogen ya, massa tersebar merata sehingga kerapatannya sama, rho sama dengan rho L. Kita masukkan rho dan rho L sehingga kita dapatkan hubungannya seperti ini, bahwa massa potongan sama dengan massa cakram utuh bagi 4. Ya. Baik. Sehingga momen inersia cakram yang sudah memiliki lubang, yang kita mau cari tadi adalah massa cakram, momen inersia cakram utuh kurang momen inersia potongan. Ya, cakram utuh tadi ini diketahui pada soal kurang momen inersia potongan tadi ini ya. Nah, ml kita tinggal ganti M/4. Ya, sehingga ml-nya kita ganti M/4. Sehingga diperoleh ya 1/2 mr kuadrat kurang 3/32 mr kuadrat. Ya kan, ini kan 8 kali 4 32 ya. 3 kali 1 ya 3. Baik. Kita samakan penyebutnya. Ya, kalau disamakan maka ya ini kali 16/16 ya. 16 kali 2 supaya 32, 16 kali 1 16 ya. Maka 16 kurang 3/32. Hasilnya 13/32 mr kuadrat. Inilah momen inersia cakram
yang sudah memiliki lubang atau sudah dipotong dengan potongan juga berbentuk lingkaran atau cakram dengan jari-jari R/2. Ini hasilnya, momen inersia cakram yang sudah memiliki lubang. 13/32 mr². Ya.